Perkenalkan, nama saya Heru Budiawan, usia saya 44 tahun, saya tinggal di daerah Bekasi. Saya merupakan pasien dari Rumah Sakit PON, itu kurang lebih pada beberapa waktu yang lalu. Jadi sebelumnya saya akan menceritakan tentang pengalaman apa yang pernah saya cerita, yaitu yang pertama adalah pada awal tahun 2018, di mana di saat saya mengeluh sakit gigi itu yang sebelah kiri. Waktu itu sudah sempat berobat ke dokter gigi, bahkan sudah sampai dengan beberapa kali pertemuan, mungkin lebih daripada 8 kali pertemuan. Sampai saya mengeluh sakit gigi itu, ada 3 gigi saya juga yang sudah sempat dicabut, tapi rasa nyerinya itu memang nggak hilang-hilang. Lalu saya dirujuk ke dokter bedah mulut di salah satu rumah sakit di Jakarta. Setelah itu saya dilakukan tindakan penyuntikan di daerah pipi, selang berapa waktu itu mungkin hanya sekitar 2 minggu, nyerinya memang sempat hilang. Tapi 2 minggu kemudian nyeri itu datang lagi, bahkan nyeri itu dirasakan dari mulai atas alis di daerah dahi ini sampai ke pipi, menjalar sampai ke daerah dagu. Dan nyerinya itu seperti ditusuk-tusuk jarum, seperti pokoknya sangat hebat sekali nyerinya. Bahkan sampai posisi bicara pun, ketawa, mengunyah, itu luar biasa nyerinya. Bahkan saya sampai tidak sadar setiap mengunyah sesuatu itu sampai mengeluarkan air mata. Lalu setelah dilakukan penyuntikan itu, saya kembali berobat lagi itu ke salah satu rumah sakit di daerah Jakarta juga. Sarannya waktu itu adalah setelah pemeriksaan MRI ditemukan adanya tumor di kepala dan sarannya harus dioperasi. Lalu tindakan itu dilakukan, tapi setelah operasi itu pun rasa nyerinya hanya bertahan sama 2 minggu. Setelah 2 minggu operasi, nyerinya itu muncul lagi. Nyerinya muncul lagi. Bahkan rasa nyerinya itu sama seperti yang sebelum-sebelum tindakan dilakukan. Akhirnya beberapa kali kemudian masih ada juga kita melakukan second opinion ke salah satu rumah sakit lagi, dilakukan tindakan suntik kembali di daerah pipi. Berulang lagi sama, waktunya hanya 2 minggu hilang, tapi selebihnya nyerinya itu juga timbul lagi. Karena sebetulnya memang sempat punya pikiran putus asa, sempat punya pikiran udah nggak mungkin sembuh kayaknya nih gitu kan. Cuman di satu sisi rasa nyerinya ini karena memang sangat mengganggu, ya akhirnya dengan dukungan keluarga kita cari alternatif beberapa rumah sakit, yang akhirnya ada temen yang menyarankan kenapa nggak ke rumah sakit PON katanya, karena di PON itu kan rumah sakit pusat otak nasional yang memang di situ berkumpulnya para dokter-dokter yang memang khusus menangani saraf nyeri atau kepala seperti itu. Lalu kita minta rujukan lagi ke rumah sakit PON dan akhirnya sebelum dilakukan tindakan kebetulan saya ketemu dengan Dr. Tio yang menangani saya. Beliau menjelaskan kepada saya tentang bahwa memang penyakit yang saya alami ini itu bisa disembuhkan. Makanya dengan itu saya kembali yakin bahwa saya mau untuk dilakukan tindakan kembali di rumah sakit PON. Dan alhamdulillah sampai detik ini, sampai saat ini saya di sini, keluhan itu sudah hilang. Alhamdulillah keluhan itu memang sudah benar-benar hilang dan saya sangat berterima kasih sekali dengan tindakan yang dilakukan di rumah sakit PON ini, bahwa keluhan saya yang hampir selama 2 tahun itu sudah hilang, yang artinya bahwa saya sudah dinyatakan sembuh dari trigeminal neuralgia yang saya alami. Mungkin itu yang dapat
saya sampaikan pengalaman yang memang sudah saya alami selama saya menderita nyeri di daerah wajah. Selama di rumah sakit pun memang saya sudah mendapatkan penjelasan dari dokter yang menangani bahwa tindakan yang akan dilakukan itu adalah MVD. Jadi MVD ini saya pun kurang begitu tahu, tapi pada prinsipnya adalah tindakan ini untuk melepaskan rasa nyeri yang memang yang ada di gangguan saraf pada kepala saya. Jadi dengan tindakan MVD ini terus terang saya merasa puas, merasa sangat senang bahwa saya dapat beraktivitas kembali, saya dapat bekerja kembali, dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerja daripada tim-tim dokter yang ada di Rumah Sakit PON, khususnya kepada Dokter Tio yang menangani kasus penyakit saya. Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah sekali ya Pak Heru, kami ikut senang loh dengar pengalaman kesembuhan Pak Heru yang tadinya sakit luar biasa, sekarang sudah alhamdulillah bisa dibilang bebas dari penderitaan tersebut ya. Sekarang kegiatannya bagaimana Pak Heru? Alhamdulillah dok, semenjak lepas dari setelah operasi itu, kegiatan saya sekarang normal. Saya memang biasa bekerja di lapangan, khususnya ikut kegiatan-kegiatan bakti sosial dan semacamnya. Dan di lapangan maupun sekarang mau makan apapun sudah sama sekali tidak terasa apa-apa lagi. Sudah nggak sampai nangis-nangis lagi? Alhamdulillah dong, air mata ya. Terus dulu sebelum operasi tentu obatnya banyak sekali yang diminum ya? Ya, bahkan saya sempat mengkonsumsi rutin itu obat-obat, jenis obat-obat penenang dok. Ya memang dikasih sama dokternya karena saya sudah nggak kuat lagi memang nahan rasa sakitnya gitu. Sudah operasi apakah masih minum obat itu atau sudah tidak sama sekali? Alhamdulillah semenjak selesai operasi saya sudah tidak lagi mengkonsumsi obat-obatan. Jadi memang yang namanya macam-macam obat nyeri mungkin semua dulu pernah dicoba gitu kan pas waktu sakit itu. Tapi setelah operasi sekarang saya tidak pernah lagi mengkonsumsi obat-obatan. Jadi alhamdulillah sesudah operasi MVD nyerinya hilang dan itu pun tanpa perlu obat-obatan lagi ya. Oke. Memang MVD atau kita kenal dengan kepanjangan microvascular decompression surgery adalah suatu bedah mikro yang dilakukan oleh ahli bedah saraf untuk menyembuhkan dan menyelesaikan masalah nyeri wajah trigeminal neuralgia. Jadi wajah trigeminal neuralgia itu memang suatu kondisi yang sangat menyiksa dan terjadi pada orang-orang yang dari luar secara fisik itu terlihat mereka sangat sehat sekali. Jadi tentu saja mereka sangat terganggu kualitas hidupnya. Kenapa terjadi trigeminal neuralgia? Seperti kasus Pak Heru, terdapat perlengketan pembuluh darah pada saraf trigeminal. Saraf trigeminal itu adalah saraf yang mensarafi daerah wajah manusia. Nah, ketika terjadi perlengketan, maka kemudian menimbulkan nyeri. Kenapa? Karena lambat laun selaput pelindung saraf trigeminal akan mengalami kerusakan. Dan ketika diberikan obat-obat penghilang nyeri biasa, itu tidak ada efeknya. Harus menggunakan obat-obat khusus seperti obat golongan anti kejang, dan pada kebanyakan kasus lama-kelamaan efek dari obat-obat tersebut dalam mengkontrol nyeri makin berkurang sehingga diperlukan suatu tindakan definitif, tindakan yang tertuju untuk mengatasi penyebab dari trigeminal neuralgia tersebut, yaitu microvascular decompression. Dok, saya mau nanya nih dok, waktu proses operasi saya kan itu tindakannya namanya kan MVD. Nah itu sebenarnya karena kan terus terang saya kan nggak tahu nih, walaupun dokter udah ngejelasin nanti ada, cuman karena saya fokusnya ya pengen sembuh, jadi saya nggak terlalu fokus dok. Sebenarnya diapain sih dok tindakan MVD itu dok waktu saya dilakukan tindakan itu? Baik Pak Heru, sebelumnya saya pengen tanya sebenarnya, Pak Heru takut gak sih sebenarnya ketika ingin memulai operasi itu? Apa sih yang dirasakan? Terus terang, karena saya sudah beberapa kali ada tindakan sebelumnya, terus terang memang rasa takut itu pasti ada dok. Pasti ada rasa takut itu. Cuman
sekali lagi karena memang waktu itu dokter meyakinkan bahwa di atas 80% tindakan ini berhasil gitu kan. Jadi itu yang terus terang membuat keyakinan saya mau dilakukan tindakan ini. Baik, jadi tindakan operasi mikrovaskular dekompresi itu adalah operasi prinsipnya memisahkan pembuluh darah yang menempel atau melekat atau mendorong saraf trigeminal. Apa yang dilakukan? Pasien akan dilakukan sayatan kecil di belakang telinga. Kemudian kita akan membuat lubang di tengkorak sebagai jalan masuk menuju otak. Lubang itu tidak terlalu besar dan pastinya sesudah tindakan operasi kita akan menutup lubang tersebut dengan sebaik mungkin sehingga tidak menimbulkan defek atau terlihat tidak estetik. Nah, kemudian kita dengan teknologi yang ada sekarang yaitu teknologi mikroskop, kita melakukan penyisiran menuju ke arah saraf trigeminal sampai kita menemukan pembuluh darah yang menekan saraf tersebut. Nah, banyak orang bertanya dan menjadi salah satu ketakutan orang yang akan menjalani operasi, apakah operasi ini aman atau tidak. Nah, apa yang kita lakukan agar operasi ini menjadi lebih aman dan menghindari komplikasi atau resiko yang tidak diinginkan? Satu, sebelum operasi kita akan melakukan rekonstruksi 3 dimensi. Jadi secara sungguh-sungguh kita gambar bagian saraf trigeminal yang ditekan oleh pembuluh darah dengan detail. Jadi kita tahu bagian ke arah mana kita ingin menuju. Kemudian selama kita melakukan penyisiran, selama kita melakukan operasi, kita dipandu oleh tim khusus dokter spesialis saraf mengawasi kesehatan atau keamanan saraf-saraf sekitar dari saraf trigeminal. Jadi tidak kemudian kita melakukan operasi, menyisir daerah-daerah yang penting, yang vital tanpa ada monitor. Itu mencegah agar tidak terjadi komplikasi. Nah, kemudian sesudah ketemu pembuluh darah yang kemudian menempel pada saraf, barulah kemudian kita pisahkan dan kita geser menjauhi saraf tersebut dan kemudian kita buat posisinya stay, menetap di tempat yang jauh itu dengan sejenis benda yang disebut teflon dan juga kita kasih lem jaringan yang sifatnya aman dan bisa diterima oleh tubuh. Baru kemudian selesai itu semua kita melakukan rekonstruksi, artinya seluruh jaringan kita perbaiki, kita tutup dengan baik. Kira-kira demikian Pak Heru. Terkait dengan itu tadi dok, mungkin kenapa alasannya waktu itu saya sempat diperiksa juga dok ya. Sebelum dan setelah operasi saya sempat diperiksa pendengaran, fungsi pendengaran. Alhamdulillah sih dok, sampai dengan saat ini pun tidak ada sama sekali yang memang mempengaruhi fungsi-fungsi pendengaran atau yang lainnya. Yang jelas nyerinya memang sekarang sudah benar-benar hilang seperti itu. Jadi memang trigeminal neuralgia itu terjadi pada orang-orang yang produktif, badannya sehat, tapi mereka menderita nyeri yang luar biasa. Nah, ketika kita melakukan operasi, kita inginkan operasi itu bisa menghilangkan nyeri dengan kualitas hidup pasiennya tetap baik. Jadi menghindari terjadinya cacat saraf, baik yang sifatnya sementara atau permanen. Salah satunya ya tadi adanya gangguan pendengaran. Kita ingin agar operasi trigeminal neuralgia ini menjadi happy surgery. Artinya happy surgery itu sesudah operasi pasiennya nyerinya hilang dan kemudian pasiennya bahagia bisa kembali mendapati kehidupan normal yang dulu pernah dialami sebelum menderita trigeminal neuralgia. Jadi Pak Heru, yang kita lakukan kepada Pak Heru dengan operasi mikrovaskular dekompresi itu, yang kita lakukan adalah Pak Heru dibius total, kemudian kita pasang alat-alat untuk monitor keselamatan saraf, ya. Kemudian kita mulai operasi dengan membuat sayatan kecil di belakang daun telinga, Jadi ini kira-kira lubang telinga, ada daun telinga. Nah, kita membuat sayatan kecil di daerah sini, ya, di
Di daerah sini kita buat sayatan kecil seperti ini, ya. Kemudian kita temukan tengkoraknya, terus kita membuat lubang kecil di tengkorak. Kira-kira ukurannya sebegini, ya. Nah, ukurannya begini. Nah, sesudah itu dengan panduan mikroskop kita menyusuri ruang rongga otak untuk mencapai saraf trigeminal. Menyusurinya dengan panduan mikroskop, makanya operasi ini dibilang dengan operasi bedah mikro. Dan selama kita melakukan penyusuran itu, kita selalu dipantau oleh dokter spesialis saraf khusus yang bertugas untuk menilai keselamatan saraf. Jadi istilahnya intraoperatif monitoring. Target daerahnya yang mana? Jadi kalau kita lihat, ini ada tengkorak, ada disebutnya fossa posterior atau rongga tengkorak belakang, ya. Nah, target kita adalah dari lubang di sini kita mencapai daerah saraf trigeminal di sini, ya. Kalau dari otaknya, saraf trigeminal itu ada di sini, ya. Nah, itu yang kita lakukan penyusuran sampai kita temukan lokasi targetnya. Kemudian kita pisahkan pembuluh darah yang menempel dan kemudian kita jauhkan dan kita tahan di daerah yang berjauhan itu dengan suatu bahan yang disebut dengan teflon dan kita kuatkan dengan lem jaringan. Kedua-dua bahan tersebut dapat diterima oleh tubuh kita dengan aman. Sesudah itu baru lubang yang sudah selaput otak kita jahit dengan rapi, kemudian tengkorak yang ada lubangnya kita perbaiki, kemudian kulitnya kita jahit dengan rapi sehingga kemudian pasiennya secara estetika tetap terjaga. Jadi alhamdulillah dok, dengan tindakan MVD ini artinya saya juga sekarang sudah bisa beraktivitas kembali dan alhamdulillah memang membuat tindakan ini memang happy surgery ya dok ya. Jadi saya pun setelah mengalami penyakit ini dan tindakan ini, maka dengan tindakan MVD ini saya dapat beraktivitas normal kembali dan saya sudah bisa berkumpul lagi bersama keluarga dengan tidak mengeluh lagi rasa-rasa nyeri yang ada pada wajah. Ya, alhamdulillah sekali ya, happy surgery ya. Jadi Pak Heru happy karena mendapat kesembuhan, keluarga juga happy karena sudah tidak lagi sedih melihat penderitaan orang tercinta, dan kami pun sebagai dokter juga sangat berbahagia karena akhirnya pasien kami bisa memperoleh kesembuhan. Tapi walaupun Pak Heru sudah hilang rasa nyeri itu, kami berharap Pak Heru tetap melakukan kontrol secara rutin ke kami karena memang protokol kami, prosedurnya adalah orang pasien-pasien pasca trigeminal neuralgia kontrol 1 bulan pasca tindakan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, dan tiap tahun pasca tindakan untuk kita monitor bagaimana perkembangan, apakah ada keluhan atau tidak. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga pola hidup yang sehat. Siap. Tetap kita harus menghindari stressful. Kenapa? Karena faktor stres secara peningkatan tekanan darah, peningkatan deg-degan, sering deg-degan itu memang bisa ikut memicu kumatnya trigeminal neuralgia. Hindari merokok, cukup istirahat, dan menghindari makanan-makanan yang sifatnya ekstrim, suhu ekstrim atau rasa-rasa yang ekstrim. Demikian. Siap dokter. Oke.